Jadi saya merasakan setiap hal itu beliau rawuh, dan itu isyarahnya sebelum H-7. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini saya berada di rumah kediaman Romo Yai Hamid Pasuruan. Sebentar lagi haulnya beliau akan diselenggarakan. Nah, bagaimana sih persiapan keluarga besar dari Romo Yai Hamid dalam mengadakan haul di tengah pandemi ini? Saksikan terus liputannya di channel YouTube MRS Ika Novianti. Jangan lupa like, comment, share, dan lagi-lagi subscribe. Assalamualaikum Kinyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya kepingin interview langsung berkenaan dengan persiapan haul nantinya yang akan diselenggarakan insya Allah tanggal 26 Oktober ini. Haul yang keberapa ini? 39. Masya Allah. Pada dasarnya ya sekarang yang ada kan tinggal beliau ya. Kalau saya itu ngikut apa yang beliau inginkan. Jadi siap untuk ya menindaklanjuti apa yang beliau inginkan. Nah, beliau sendiri itu yang mengalir karena beliau yakin Sang Waliullah ini yang akan mengatur, yang apa namanya ya mungkin kalau saya sebagai anak, saya aja sebagai mantu itu semangat rindu kehadiran beliau. Jadi saya merasakan setiap hal itu beliau rawuh, dan itu isyarahnya sebelum H-7. Jadi ini rasa haru, cinta, dan ya memang saya selalu kalau mengenang saja Abah itu terus nangis. Jadi beliau itu H-7 itu sudah banyak yang didatangi setiap tahun. Itu ada berbagai kisah mimpi nyata. Jadi saya merasakan kehadiran beliau, dan mungkin itu juga yang menyemangati putra bungsu beliau ketika sudah tidak ada saudaranya, tidak ada apa kerinduannya kepada orang tua itu ingin diekspresikan lewat hal ini yang menurut beliau, ya menurut saya ini tidak hanya sekedar selamatan ritual, apalagi ada sesajen dan lain sebagainya, tapi ini majelis zikir, majelis ilmu, majelis silaturahim. Nah, terkait pandemi ini kita bukan berarti menutup mata, menutup telinga, tetapi ada semacam keyakinan beliau Sang Waliullah itu yang akan menjaga, jangankan masalah itu ya dengan adanya kemarin itu kita masih ada atau tidak, masih ragu boleh atau tidak sama pemerintah itu sampai ya akhirnya kita tidak melakukan persiapan apapun, padahal biasanya kurang 2 bulan kita sudah
persiapan pesan ini pesan itu, ini enggak, apalagi saya habis mantu. Nah terus ada beberapa santri senior beliau di Malang, Kiai Ihsan, di Lumajang, Ustadz Mahrus itu didatangi sama Abah, dan mimpi mereka semakin meyakinkan Abah itu rawuh. Jadi Ustadz Mahrus ini mimpi Romo Yai itu duduk di teras itu dalam kondisi hall beliau yang begitu banyaknya orang. Nah Ustadz Mahrus ini bingung, ini hallnya Romo Yai tapi kok Romo Yai datang. Sampai akhirnya Ustadz Mahrus ini ikut ngantri sampai waktunya salaman. Ya tradisi musafahah itu memang Romo Yai sendiri kan pernah bilang, pernah dawuh sama Ustadz Asfihani itu dalam hadis musalsal itu ya, man sofahani au sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Bagaimana nilai musafahah kepada Rasulullah? Kita tidak mungkin. Atau berkahnya musafahah kepada orang yang pernah musafahah dengan Rasulullah. Sambung menyambung, dan itu dijaga dalam arti secara luas. Musafahah itu tidak harus selalu berupa ini, meskipun dalam banyak hadis musafahah ini antara suami istri merontokkan dosa, antara orang tua dengan anak juga merontokkan dosa. Dan itu tidak bisa kalau hanya sekedar menyapa lewat HP. Makanya pentingnya musafahah. Dan apa artinya musafahah kalau tidak menjalin hubungan dengan baik? Itu yang dimaksud ila yaumil qiyamah. Saya pikir harus menjaga hubungan itu sampai hari kiamat, dan insya Allah jadi selamat, mendapat rahmat, dan akhirnya menjadi sebab masuk surga. Yang tahun ini isyarat dari Kiai Ihsan di Malang itu, kita belum memutuskan. Kiai Ihsan itu didatangi Romo Yai ndang terno bumbune, karena setiap tahun beliau ya tanpa kita mengajukan proposal ataupun apa, menyumbang bumbu untuk gurunya, untuk yang telah dianggap melebihi orang tua, Romo Yai dan Bu Nyai, menurut Kiai Ihsan itu. Dan yang tahun ini beliau ndang terno bumbune, makanya akhirnya tanya ke kita anak-anaknya, Abah menginginkan hal ini tetap diadakan. Dan ketika kita sudah menyatakan ada, ya beliau senang dan langsung bumbunya diantar oleh anak-anaknya semua. Untuk kebetulan anaknya semua mondok di sini, ada 9 anaknya itu mondok di sini semua. Alhamdulillah sudah nikah semua, dan saya lihat juga manfaat dibutuhkan masyarakat itu. Ya. Jadi intinya haul ini tetap diadakan supaya tetap mendapatkan keberkahan beliau. Ya. Dan keberkahan itu tidak bisa kita dapatkan hanya istilahnya virtual saja, tidak bisa. Kalau saya sebagai pendatang, saya milih datang langsung melihat wajah Gus Baha. Nazrul ulama'i ibadatun, melihat wajah ulama ibadah. Saya diberikan kesempatan untuk menggali. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang menonton ini menambah kecintaan kepada waliullah, khususnya kepada Romo Yai Hamid, dan percaya bahwa barokah itu ada. Karena sekarang ini banyak milenial yang tidak percaya barokah itu, tidak percaya barokah. Yang punya barokah Allah, diberikan kepada siapa? Haknya Allah. Ya. Dan manfaat ya ini. Dan insya Allah ini bagian dari rasa mahabbah yang diceritakan ketika kita mengisahkan cerita-cerita orang soleh,
tanzilur rahmat, turun rahmat. Dan apalagi disertai rasa cinta kita, kan cinta yang ketulusan cinta tidak bisa direkayasa. Nyai ngaten kemawon mungkin sekap ini untuk apa liputannya. Saya minta foto berdua dengan Nyai dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di next video selanjutnya yang gak kalah seru. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.